Zero Deltahi, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir sesuai Arade ayat 17. Hujan harus disimpan. Ini prinsip Zero Deltahi. Selama turun hujan di rumah, di gedung, di hotel, di apartemen, di kawasan perumahan, kawasan industri, tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase. Zero Deltahi, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir sesuai Arade ayat 17, berprinsip hujan harus disimpan. Selama turun hujan di jalan, tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase. Zero Deltahi, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir sesuai Arade ayat 17. Zero Deltahi berprinsip hujan harus disimpan. Selama turun hujan di bendungan atau di atas bendungan, tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem sungai. Tapi kita kembali lagi tadi Pak, filosofi bahwa hujan itu rahmat. Nah kalau kita sudah koefisien runoff-nya itu sangat besar sekali, terus sekali hujan untuk mengendalikan banjir itu, terus kita buang, itu Pak, filosofinya nggak kena Pak, karena hujan itu diperlukan oleh semua makhluk. Ya nanti kita hujan kan cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu kan berdasarkan cadangan yang tadi bisa meresap menjadi aliran waste flow. 6 bulan nggak hujan. Kenapa sungai itu masih ada air? Karena tadi resapan tadi. Nah kalau tadi nanti misalkan terus ditutup semua, nggak diperbaiki nih, akhirnya runoff-nya dibiarin. Bablas kita sediakan kanal yang gede-gede, hujan kebuang. Nanti 6 bulan, ya tadi ramalan oleh Den Haag tadi yang sedunia tadi, akan Indonesia tuh di tahun 2025 akan krisis air. Sebetulnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat bagus. Saya kan kerja di PU terus Pak. PU itu udah puluhan tahun Pak nggak bangun waduk karena alasannya masalah sosialnya tinggi ya. Karena seperti contoh waduk gede yang di Jawa Barat itu puluhan tahun Pak nggak dibangun jadi gede. Nah sekarang Pak Jokowi itu ya itu harusnya hujan tampung bikin waduk. Sekarang Menteri PU yang baru dibagikan setiap tahun bangun 5 waduk. Itu bagus karena memang itu filosofinya itu hujan itu sumber air tawar untuk dimanfaatkan, ditampung ya. Semua tumbuh-tumbuhan akhirnya pertanian maju karena ada air. Kalau nggak ada air, itu Pak, filosofinya sama Pak. Jadi hujan harus dikelola. Dan Jakarta bisa Pak, kalau sumur resapan ini dilaksanakan, yang hasil Departemen Kehutanan pasti menurun Pak. Nanti bisa Bapak evaluasi kalau sumur resapannya dilakukan dengan benar ya. Tapi kalau Jakarta ini akan dibikin sumur resapan juga hati-hati karena sumur resapan itu harus mempertimbangkan water table-nya Pak. Kalau water table-nya rendah, artinya tetek, ya nggak berfungsi sumur resapan. Begitu kita gali 2 meter, sudah ada air. Jadi harus water meternya itu harus yang di atas 5 meter gitu. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, dipersilakan. Ya, silakan.
ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2013 di Provinsi Banten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Itu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya di penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaith, untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah, karena sifat air itu hanya untuk mengalir. Ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya, saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana nggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir, untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah nggak turunkan, nggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, gak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya. Hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi, tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah Fasos, fasilitas umum, jalan, dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah, izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi, yang pernah saya lihat adalah di Halim 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silahkan. Bipori, monggo silahkan. Yang penting di wilayah tersebut air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai.
Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menata perilaku air, kemudian bagaimana menata perilaku manusia. Menata perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk, sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. YKN kita sudah menerapkan suatu konsep zero delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air yang ada dari daerah hulu itu ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita harapkan secara bersama-sama, karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political process.